Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mercedia Gia, NIM 2019 008095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Oke, di sini ada dua soal. Yang pertama, menjelaskan opportunity cost dan berikan contohnya. Dan yang kedua, apa itu inflasi, penyebab inflasi, dan cara mengatasinya. Oke, mari kita simak dengan seksama jawaban dari kedua soal di atas. Oke, untuk jawaban yang pertama, opportunity cost atau biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Secara konsep ekonomi, pelaku akan merelakan suatu kesempatan untuk mengambil kesempatan lain dengan menggunakan biaya tertentu. Biaya peluang merupakan suatu keputusan didasarkan pada apa yang harus dikesampingkan atau alternatif terbaik berikutnya sebagai hasil keputusan. Keputusan apapun akan melibatkan pilihan antara dua atau lebih memiliki biaya peluang. Kata opportunity cost didefinisikan sebagai hilangnya potensi keuntungan dari alternatif lain ketika salah satu alternatif dipilih. Biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, namun dapat berupa kesenangan, keuntungan, waktu, pengalaman, dan ilmu pengetahuan. Kita masuk pada contoh biaya peluang. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, bila Tina memutuskan untuk bekerja atau berproduksi sebagai karyawan pabrik, maka Tina kehilangan kesempatan bekerja sebagai karyawan toko. Di sini, biaya peluangnya adalah bekerja sebagai karyawan toko. Yang kedua, bila Ferry pada malam hari memilih menghabiskan waktunya untuk menonton pertandingan sepak bola, maka Ferry akan kehilangan waktu tidurnya. Di sini, biaya peluangnya adalah kepuasan tidur semalam. Yang ketiga, bila Taufan memutuskan untuk menggunakan uangnya yang terbatas untuk membeli buku pelajaran, maka Taufan kehilangan kesempatan untuk membeli 1 kaset Jikustik. Di sini biaya peluangnya adalah 1 kaset Jikustik. Untuk jawaban yang kedua, pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat atau agregat demand. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, yang poin pertama, upah buruh naik, yang kedua, harga bahan bakar naik. Ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru.
Namun hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Nah, berikut ini kita akan tahu bagaimana cara untuk mengatasi inflasi. Untuk mengatasi inflasi, pada intinya pemerintah dapat melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini salah satu untuk mengatasi inflasi, tentu digunakan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar yang meliputi pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual SBI atau Surat Bank Indonesia. Dengan menjual SBI, bank sentral akan menerima uang dari masyarakat, dengan artinya jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunganya. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan cadangan kas minimum, sehingga bank umum harus menahan uang lebih banyak di bank sebagai cadangan. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal ini ialah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengatasi inflasi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Yang ketiga, kebijakan bukan moneter dan bukan fiskal. Perlu kita ketahui, selain dengan kebijakan moneter dan fiskal, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan berikut ini. Yang pertama, menambah hasil produksi. Untuk menambah hasil produksi, pemerintah dapat memberikan subsidi dan premi atau membuat peraturan yang mendorong pengusaha-pengusaha menjadi lebih produktif sehingga mampu menambah hasil produksi. Dengan bertambahnya hasil produksi berupa barang dan jasa, diharapkan mampu mengimbangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Dengan masuknya barang impor, jumlah barang yang masuk ke dalam negeri menjadi lebih banyak dan diharapkan mampu mengimbangi jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Untuk mencegah menularnya inflation atau inflasi dari luar negeri, sebaiknya pemerintah tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi yang umumnya menjual barang dengan harga lebih mahal, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.